Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan dan keberkahan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman, jadi dibahas kan nih orang ini. Jadi kebahas nih si Denny. Sebenarnya nggak penting ini orang, tapi bagaimana ini orang harus kita bahas teman-teman. Banyak keanehan soal si Denny ini. Apakah di balik semua ini tiba-tiba dia ini muncul membuat kegaduhan baru, teman-teman? Ketika berdebat dengan Bang Andi Azwan, si Denny ini tidak bisa membantah semua statement yang dikeluarkan oleh Bang Andi Azwan. Apalagi ketika Bang Andi Azwan bilang kalau Denny ini masih statusnya tersangka. Wah, merah tuh muka si Denny, teman-teman. Kayak disiram air cabai ya, teman-teman. Aneh-aneh aja tuh, dah. Dia malah ikut-ikutan masuk kasus ini, padahal statusnya dia masih tersangka loh, teman-teman. Dan yang paling kocaknya di mana pengacara Dokter Tipa tidak sengaja bantah statement klien sendiri, yaitu Dokter Tipa sendiri, teman-teman. Ini bagaimana konsepnya? Kok malah pengacaranya sendiri yang skakmat kliennya? Ini saya yakin pengacaranya pun tidak sengaja. Pengacaranya tidak sengaja, berarti pengacaranya sendiri pun gedek sama si Tipa ini. Oh, itu kan keceplosan, bukan disengaja. Berarti itu apa ya? Ocehan atau unek-unek di dalam hati. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, klik like, share, dan komen yang baik-baik. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikan. Dia malah membantah teman-teman. Ini kan soal ijazah. Iya, Bang Andi Azwan ini sedang menceritakan dulu dari awal nih. Dari awal mula dia muncul, teman-teman. Di awal mula dia muncul sampai sekarang kok bisa mempermasalahkan ijazah Wapres Gibran, teman-teman. Jadi tunggu dulu lah. Gak usah memotong-motong dulu. Jadi udah selesai ini. Nah, teman-teman. Status tersangkanya Bareskrim tahun 2015 ini orang, teman-teman. Tapi kenapa masih bisa ikut pilkada pada tahun 2020 dan 2024. Padahal dia masih statusnya tersangka dari 2015. Tapi kok bisa ikut pilkada pada tahun 2020 dan 2024. Terus untuk SKCK-nya bagaimana? Kok bisa lolos untuk syarat pendaftaran pilkada? Teman-teman, secara dia ini masih tersangka kasus korupsi 32 miliar. Ini bagaimana caranya kok bisa lulus semua persyaratannya? Ini yang aneh, teman-teman. Ada pertanyaan banyak orang-orang soal ini nih. Kok dia bisa lolos ya masuk ke pilkada padahal dia statusnya masih tersangka dari 2015 loh, teman-teman. Dari 2015. Tahu nggak sih? Percaya tidak percaya, yang benci Pak Jokowi itu mayoritas orang-orang dipecat karena bermasalah dengan hukum. Background orang-orang pembenci Pak Jokowi ini, pembenci keluarga Pak Jokowi ini, itu semuanya barisan sakit hati, garis keras. Kebanyakan orang-orang yang dibuang dari jabatannya di masa Pak Jokowi menjabat, di masa Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, seperti Refli Harun, Panji, yang mungkin sama ini. Bukan mungkin, tidak sedikit orang-orang yang keluar yang ikut-ikutan masuk ke ranah kasus ijazah Pak Jokowi dan ikut-ikutan memfitnah juga. Itulah orang-orang yang dipecat atau dibuang di masa Pak Jokowi jadi presiden. Nomor pasal ini udah selesai. Saya sudah bebas dari terdakwa, dari tersangka. Lalu kemudian kalau kemudian ada perbaikan ternyata kan nomor pasalnya beda. Nah sekarang kan menjadi persoalan, pertanyaan, lah saya datang sebagai apa kan gitu. Alhamdulillah dikabulkan oleh majelis hakim beberapa waktu yang lalu, yaitu dakwaan batal demi hukum. Nah kalau batal demi hukum, nah ini kalau jaksa memperbaiki atau ya mengadakan perlawanan juga bisa.
Nah, dalam ini saya bicara jaksa memperbaiki, dia bisa mengajukan lagi dakwaan tersebut. Baik. Nah, karena memang jangka waktunya masih memungkinkan dan jaksa kemudian melakukan perbaikan dakwaan, tentu saja masih terdakwa seperti itu. Nah, kemudian tersangka. Nah, gitu, dan kemudian dalam hal ini dibawa untuk didakwa. Nah, dakwaan sudah kita terima yang baru dan kemudian kita tinggal menunggu panggilan resmi dari pengadilan seperti itu. Aduh, dagelan semua. Orang-orang yang ada di kubu pemerintah Pak Jokowi, teman-teman, dagelan semua. Malu sendiri kan. Satu pertanyaan dari saya, teman-teman. Kenapa waktu persidangan itu tidak hadir? Mangkirlah, teman-teman ya. Alasan pengacaranya bentrok. Waktunya tidak tepat. Kata dokter Tipa sendiri, saya hadir, tidak mangkir. Tapi setiap panggilan masuk ke TV-TV itu tidak pernah tidak hadir, teman-teman. Semua undangan TV, podcast-podcast, dokter Tipa hadir, waktunya ada. Terus, kenapa waktu sidang malah banyak alasan? Apakah dokter Tipa ini sudah ketakutan duluan? Apakah dokter Tipa ini sudah kena mental duluan? Apakah memang grupan atau para pemburu ijazah Pak Jokowi ini atau para peminta Pak Jokowi ini memang tidak mempunyai bukti untuk ditunjukkan di pengadilan? Makanya dia kelabakan mencari bukti sana sini untuk ditunjukkan ke pengadilan. Dokter Tifa nampaknya kini harus menelan pil pahit. Kekokohannya mulai melemah. Dia mungkin harus menerima kenyataan bahwa dia harus diadili, mungkin harus bersiap dinyatakan bersalah, dan harus siap masuk penjara. Pada 6 Agustus lewat kanal YouTube-nya, Tifa bahkan mengumumkan mundur total dari polemik ijazah Jokowi. Saya mengambil keputusan bahwa tugas saya terkait persoalan ijazah ini telah selesai, katanya. Di X dia menulis, Sebenarnya Pak Jokowi tidak mau menanggapi semua orang-orang pemfitnah ini, teman-teman. Tapi ini sudah keterlaluan. Sebenarnya terlalu remeh-temeh menanggapi dokter Tipa dan kawan-kawannya. Segala cara sudah dilakukan oleh dokter Tipa dan kawan-kawannya. Tapi hasilnya apa, teman-teman? Padahal Pak Jokowi tidak banyak omong, tidak banyak gerak, tidak banyak cak-cicok. Tapi kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan kelabakan di kasus ini? Apa yang ada di pikiran kalian, teman-teman, soal Roy Suryo dan kawan-kawannya? pilihan itu bukan mundur, melainkan kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan lewat keributan. Ini sebenarnya menggelikan. Tifa sama sekali nggak bisa mundur karena pengadilan terhadapnya tidak pernah dibatalkan hakim. Sebab keputusan sela yang dikeluarkan hakim itu cuma menguji sah tidaknya dakwaan, bukan vonis akhir yang menutup kasus. Hakim mengatakan jaksa masih berhak memperbaiki dakwaan dan melimpahkan ulang, dan itu memang terjadi.